أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم adalah al-ikhlas ya. Artinya apa? Bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hal terbesar yang kita lakukan itu adalah ibadah. Bahwa ikhlas itu ada dalam proses ibadah atau penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar apa yang kita lakukan ketika berdoa, harapan kita adalah supaya doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hal yang paling besar dan tujuan terbesar ketika kita melakukan ad-du'a yaitu al-ibadah, untuk melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhwatul iman rahimakumullah, seperti halnya perkataan dari sahabat Umar bin Khattab, beliau mengatakan, aku lebih takut dicabut hidayah oleh Allah untuk tidak berdoa lagi. Beliau khawatir dicabut hidayah supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan dikabulnya doa. Jadi beliau lebih takut tidak melakukan doa lagi dibandingkan dengan dikabulnya doa. Kenapa? Karena doa itu sendiri maknanya adalah al-ibadah. Makna dari ibadah artinya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah. Adalah sebuah istilah yang mencakup seluruh perbuatan yang mendatangkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika seseorang melakukan ibadah dan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, potensial ia akan mendapatkan mahabbah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ia telah mendapatkan mahabbah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kehidupannya akan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang, ia akan memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah sampaikan kepada malaikat Jibril bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang ini, maka kamu pun harus mencintai orang ini. Kemudian malaikat Jibril pun datang ke penduduk langit dan menyampaikan bahwa Allah mencintai orang ini, kalian pun harus cinta. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, sampailah cinta itu ke alam dunia, ke dunia, sehingga ikhwatul iman rahimakumullah, orang yang mencintai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya akan penuh dengan kebaikan-kebaikan ya. Maka ada istilah ya, Uwais Al-Qarni disampaikan. Uwais Al-Qarni itu adalah sosok yang tidak terkenal di dunia, namun terkenal di langit gitu ya. Nah ikhwatul iman rahimakumullah, demikian ya. Tujuan terbesar ketika kita berdoa adalah al-ikhlas ya, itu tujuan terbesar kita. Sehingga ketika kita berdoa, tujuannya adalah ibadah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kemudian belum dikabul, kita tidak akan putus asa untuk terus berdoa. Masih ingat berapa tahun Nabi Zakaria berdoa untuk diberikan anak, yaitu Nabi Yahya? Berapa kemarin? 70 tahun. Berapa? 70 tahun. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, jaminan soleh pun belum ada. Ieu kerek ngadoa sabulan, kerek ngadoa saminggu, menit dikabul-kabul ya Allah gitu. Kan miris ya. Harapan itu selalu muncul dari siapa? Dari Nabi Zakaria. Wa kanu yusari'una fil khairat. Ketika ingin dikabul doa, beliau tidak henti-hentinya yusari'un, terus berlomba melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghban wa rahban. Kata Allah, berdoanya itu raghban, terus penuh harapan, tiada henti. 70 tahun, Masya Allah. Itu bukan waktu yang sebentar bagi saya. Saya kira kalau udah berdoa 1 tahun tidak dikabul, udahlah bakal putus asa. Tapi Nabi Zakaria, Masya Allah, ini menjadi contoh buat kita ya. Artinya ibadah, tujuan terbesarnya yang harus kita kejar adalah ibadah ya. Ikhlas itu apa? Doa al-ikhlas, yaitu
tujuan terbesar penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh berdoa, ya udah fokus aja gitu. Walaupun tentu kita ingin ada harapan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua apa ikhwatul iman? Al-mutaba'ah. Yaitu mutaba'ah artinya mengikuti syariat dari Allah dan Rasulnya. Doa itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama doa syariah, ya, doaul ibadah, doa yang berupa syariat dari Allah dan Rasulnya. Maka bahasa-bahasa dari Allah ini kita usahakan hindari untuk merubah, mengotak-atik isi doa tersebut. Bisa dipahami ikhwat iman? Jangankan doa, lagu Indonesia Raya pun kan jangan dirubah. Kan ada lagu Indonesia Raya kan, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Kata kita kan di Ibu Pertiwi di Indonesia bukan hanya berdiri, tidur jeung gogoleran, acek urang teh jieun we atuh. Di sanalah aku berdiri, tidur dan gogoleran. Bisa? Ya kan teu bisa tuh meureun dicarekan meureun, ya. Itu manusia saja, apalagi kemudian ini. Adapun doa hajat silahkan, walaupun nanti ada adab-adabnya, ya. Nah itu ikhwat iman al-mutaba'ah. Yang ketiga, athiqatu billah, percaya kepada Allah. Kita percaya kepada Allah, wal yaqinu bil ijabah, dan yakin akan diijabah, ya. Ini syarat yang ketiga. Selama terbetik di dalam hati kita bahwa doa ini tidak akan dikabul, ya nggak bakalan dikabul. Kenapa para nabi itu sangat kuat sekali atau sangat mudah dikabul oleh Allah? Karena kepercayaan kepada Allahnya sangat tinggi. Mereka tidak ragu kalau kemudian berdoa kepada Allah, dimunculkannya misalkan sesuatu yang mustahil, datang. Percaya para nabi itu 100%. Kalau kita atau saya pribadi gitu kan, ketika sekarang berdoa kepada Allah minta 100 triliun dalam jangka 10 menit datang gitu. Bisa nggak? Tapi di dalam hati ini benar nggak ya gitu. Kita berdoa ada sedikit terbetik itu ikhwatiman yang tidak akan terkabul. Makanya 100 miliar itu nggak bakalan hadir-hadir. Bisa dipahami kira-kira? Ya, itu poinnya, keyakinan tertinggi. Ketika kita berdoa yakin akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu pula peluang doa untuk dikabul sangat besar. Tiga, yang keempat apa ikhwatul iman? Hudurul qalbi, yaitu menghadirkan hati. Contohnya adalah Nabi Zakaria, ketika berdoa kita penuh harapan. Walaupun berdoa yang pendek, tapi kita yakini itu kebaikan-kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ketika kita melantunkan doa itu, kita bayangkan kebaikan-kebaikan di dunia. Kita sadar apa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu diantaranya ikhwatul iman rahimakumullah. Yang kelima apa? Al-azmu wal jazmu. Apa al-azmu wal jazmu itu? Yaitu berdoa pada Allah dengan sighah atau dengan redaksi yang tegas, to the point. Kalau kita ingin memiliki istri dan anak yang soleh, langsung to the point. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak dan istri yang soleh. Gitu kan? Tidak, ya Allah, kalau engkau menghendaki, jangan. Itu menghina Allah kayak gitu. Itu harus langsung to the point. غرباء